Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita Yesus yang menangis ya. Tentu di sini tangisan Yesus ya sebagai suatu bentuk sikap keprihatinan terhadap situasi Yerusalem ya, kota yang hendak dia masuki. Kota itu dulunya tentu merupakan suatu tempat di mana orang-orang yang percaya kepada Yahweh menyembah dia, tetapi kemudian sudah menjadi suatu tempat yang penuh dengan kebobrokan, penuh dengan tindakan-tindakan amoral, ketidakadilan dan sebagainya dari orang-orang yang mempunyai ambisi untuk berkuasa, maupun orang-orang yang lebih mengejar kenikmatan, lebih mengejar kebijaksanaan dunia ini daripada inti dari panggilan hidup mereka, atau panggilan awal sejarah orang-orang di situ ya, di mana Allah menjadi tokoh sentral yang perlu mereka sembah, dan kehendak Allah itu menjadi landasan mereka dalam bertindak. Tapi itu semua tidak terjadi. Lalu kemudian Allah yang berbelas kasih mengutus para nabinya, dan di situ pula lah para nabi itu ditangkap, disiksa, dan bahkan dibunuh. Jadi mereka yang datang untuk meluruskan kembali orang-orang itu, kota itu, tetapi malah menjadi kurban keberingasan mereka, karena mereka sudah memang terjebak dalam kekuasaan kejahatan, kekuasaan kegelapan. Dengan demikian kota itu bukan lagi kota yang kelihatan indah, elok, yang penuh dengan susu dan madunya, tetapi merupakan kota yang penuh dengan kebobrokan ya, penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan kejahatan. Dan pada akhirnya konsekuensi dari semuanya itu, Mesias yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka itu pun tidak mereka terima atau tidak mereka lihat dalam diri Yesus Kristus, karena memang semuanya tertutup bagi mereka. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita kembali ke dalam diri kita, Allah itu sebenarnya mengasihi semua manusia ya. Dan kita manusia itu adalah umat pilihannya, dalam arti itu ya, dimana kita ini diciptakan oleh Allah sendiri. Dan tentunya karena kita diciptakan olehnya, maka landasan hidup kita sebenarnya satu-satunya itu adalah Allah itu sendiri ya. Dalam hal kita bertindak, berpikir, berperasaan dan sebagainya, berhadapan dengan realitas kehidupan. Dengan demikian kita bermakna, berbuah sebagaimana dikatakan Yesus ya. Ketika kita adalah tanah yang subur, maka disitulah kita akan berbuah, bermakna, di mana tumbuhan-tumbuhan berbiji
biji sesawi yang kecil kemudian tumbuh menjadi besar dan menjadi sarang burung ya. Dalam arti itu mau mengatakan bahwa kebermaknaan hidup kita akan menjadi sebuah hal penting bagi kehidupan itu sendiri, di mana kehidupan itu berjalan dalam keseimbangan. Manusia saling menghargai dan menghormati satu terhadap yang lain. Tidak ada perang, tidak ada gosip, tidak ada saling menuduh, saling melaporkan ataupun saling membenci, saling membunuh dan sebagainya. Semuanya itu akan terhindar kalau seandainya kita mempunyai kesadaran bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita. Amin.